Nah kan, kejadian akhirnya di sini HRS resmi cabut gugatan ke Kabapas Jakpus soal izin umroh. Nah, padahal diketahui pada waktu lalu ya kurang lebih 3 hari atau semingguan lah yang lalu, yaitu HRS menggugat karena tidak diberikan izin umroh. Ya seharusnya sebelum melakukan hal tersebut ya dipikir-pikir dulu lah persyaratannya apa, mendengar penjelasan-penjelasan dulu, kurang persyaratan apakah, dan sehingga tidak jadi seperti ini. Masa barusan saja menggugat, saat ini gugatan tersebut juga dicabut. Ini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto, buset, habis dimasukin dicabut. HRS resmi cabut gugatan Kabapas Jakpus setelah sebelumnya ada pelarangan umroh dari kejaksaan. Menurut sang pengacara Aziz, Kabapas Jakarta Pusat sudah melakukan tindakan yang seharusnya. Lah emang prosedurnya begitu, Bib. Hahaha. Ya emang pada waktu lalu ada klarifikasi, memang ada syarat yang belum terpenuhi ketika HRS ingin melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Ya memang ada syarat yang belum terpenuhi, jadinya juga yaitu ada larangan HRS keluar dari Indonesia. Apalagi juga saat ini HRS juga masih dalam tahanan kota kalau nggak salah ya, dan berakhir pada tahun 2024 lah tepatnya. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa sih? Kok bisa tiba-tiba gugatan HRS dicabut? Padahal juga baru beberapa hari loh di sini. Di sini dari Detik News. HRS cabut gugatan ke Kabapas Jakpus terkait tak izinkan umroh. Nah, apakah berubah pikiran atau bagaimana ya di sini? Di sini HRS mencabut gugatan terhadap Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Pusat yang telah didaftarkan ke PT UN. Pihak HRS memutuskan mencabut gugatan itu lantaran pihak Kabapas Jakpus dinilai telah melakukan tugasnya secara objektif dan profesional. Bahwa setelah melakukan diskusi internal terkait persiapan sidang pertama gugatan sengketa tata usaha negara yang telah kami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kami menilai pihak Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Pusat telah melakukan tugasnya secara profesional dan objektif, kata kuasa hukum HRS Aziz Yanuar dalam keterangannya pada Jumat 4 Agustus. Selain itu, Aziz menyebut tidak diberikannya izin kepada HRS bersumber atas kebijakan sistematis yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Karena itulah pihak HRS menilai gugatan yang diajukan tidak relevan lagi. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kami menilai gugatan yang kami ajukan menjadi tidak relevan apabila dialamatkan kepada Bapas kelas 1 Jakarta Pusat sebagai tergugat, sehingga kami memutuskan untuk mencabut gugatan yang telah kami ajukan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus. Jadi di sini tertanggal 3 Agustus, yaitu pengacara HRS itu menggugat lah di sini pada 3 Agustus. Tertanggal 7 Agustus ini akhirnya juga dicabut. Aziz menegaskan pencabutan gugatan ini atas dasar objektivitas dan fakta yang ada. Selain itu, menurutnya, ini juga menegaskan bahwa HRS tengah menyampaikan bahwa apa yang menjadi hak maka adalah hak, sedangkan yang batil adalah batil. Bahwa pencabutan gugatan tersebut semata-mata atas penilaian objektif berdasarkan fakta yang ada. Nah, bahkan di sini juga ada berita yang lalu ya, yaitu HRS resmi cabut gugatan dan bahkan juga pada waktu lalu akan membiayai umroh. Nah, di sini ada 5 fakta di balik alasan HRS tak izinkan umroh. Nah, di sini larangan umroh yang diungkap oleh pihak Kejaksaan Jakarta Pusat sendiri pun dianggap tak masuk akal oleh pihak HRS. Diketahui HRS dilarang melaksanakan umroh karena pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kesulitan untuk melakukan pengawasan. Itu alasannya dilarang umroh. Tidak jelas dan sulit dicerna akal sehat. Alasannya karena kesulitan pengawasan. Nah, di sini status HRS dipertanyakan. Seperti diketahui, pengawasan yang dilakukan terhadap HRS berkaitan dengan statusnya yang bebas bersyarat. 20 Juli 2022, statusnya pun sudah berakhir sejak 10 Juli 2023 lalu dan masuk masa percobaan selama 1 tahun. Larangan ini pun lantas membuat HRS bertanya-tanya soal statusnya yang malah dilarang untuk melaksanakan umroh. Di sini, pihak HRS siap biayai tim pengawas. Wow. Tidak hanya itu saja, pihak HRS pun mengaku siap untuk membantu membiayai akomodasi perjalanan tim pengawas jika memang diperlukan sesuai hukum yang berlaku. Kami siap untuk membantu pembiayaan keberangkatan pihak yang ditunjuk untuk mengawasi klien kami jika diperlukan.
Jelas, Aziz. Bahkan di sini juga mengungkap pemerintah Indonesia punya perwakilan di Arab Saudi. Pihak Rizik juga menganggap alasan kesulitan pengawasan terhadap kliennya hanyalah alasan belaka. Hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia memiliki perwakilan pemerintahan di Arab Saudi dan bahkan di sini ajukan permohonan perlindungan hukum. Demi menuntut kliennya dalam melaksanakan ibadah umroh, Aziz dan timnya juga mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada beberapa pihak pemerintah, diantaranya Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Komisi 3 DPR RI, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, hingga Komnas HAM. Hal itu dilakukan agar tindakan tegas bisa dilakukan dan status HRS tidak ditangguhkan. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika ada berita seperti ini, itu HRS resmi cabut gugatan ya hanya beberapa hari saja. Tetapi saat ini juga sudah dicabut. Di sini dari Leta, kemarin ngegugat buat pansos biar kelihatan tersolimi, nggak bisa ibadah umroh, pada cuek, ya wis cabut gugatan. Ya kemungkinan seperti itulah. Kemarin kan memang hampir bebarengan ya ketika Rocky Gerung mengatakan hal tersebut. Terus Pak JK ya menyebut pemerintahan Jokowi mirip Orba. Tiba-tiba ada kabar dari HRS yang tidak bisa melaksanakan ibadah umroh. Ya kemungkinan saat ini fokus ke Rocky Gerung semua ya. Saat ini memang berita-berita memberitakan hal yang sama, yaitu Rocky Gerung, dan bahkan juga trending berhari-hari, yaitu video dari Rocky Gerung dan bahkan nama Rocky Gerung viral di Twitter. Ya, akhirnya kemungkinan berita dari HRS yang dilarang umroh tersebut tenggelam dan akhirnya di sini juga akhirnya dicabut ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto. Cepet banget berubah pikirannya. Kenapa dicabut lagi? Pasti nggak enak rasanya. Udah kali bang. Sudah linglung si Ibu Bib. Cepet banget sih dilihat ludah cie biar publik gak lupa aja, nama makin tenggelam kelamaan gak tampil. Ya bisa jadilah. Jadi di sini sangat lucu sekali, baru beberapa hari tiba-tiba dicabut dengan alasan ya karena memang Kapolres Jakarta Pusat sudah melakukan tindakan yang seharusnya dan juga profesional. Nah, berarti ketahuan kan siapa yang tidak profesional di sini. Jadi ketahuan. Nah, bahkan di sini juga pihak HRS soal alasan KN Jakpus yang tak izinkan umroh menggelikan. Bahkan ya seperti itulah. Jadi menurut saya sebelum menggugat atau melakukan sesuatu itu seharusnya dipikir-pikir dulu lah. Jadi tidak malu seperti ini ya. Ya tiba-tiba dicabut gugatannya, padahal juga baru masuk gugatannya pada 3 Agustus. Tetapi tanggal 7 sudah dicabut gugatannya. Ya seharusnya melihat dulu lah prosedurnya bagaimana, yaitu cara melakukan ibadah umroh. Kan HRS ya masih dalam tahap uji coba ya sampai 1 tahun mendatang, sampai 1 tahun ke depan. Jadi memang tidak mudah lah karena memang masih tahap uji coba di sini. Jadi seharusnya ikuti persyaratan yang ada, ikuti prosedurnya yang ada. Jadi jangan langsung kecewa berat dan langsung menggugat. Tetapi kan akhirnya ya jadi seperti ini. Saya jadi setuju dengan cuitan yang dari Leta kemarin menggugat biar pansos biar kelihatan ya gak bisa ibadah umroh, pada cuek, ya wes cabut gugatan. Ya kemungkinan ini bisa saja ya. Dari Leta ini komentarnya menurut saya sangat masuk akal sekali.